masih kecil, aku nggak pernah lupakan ada satu jajanan pasar yang sangat enak sekali. Yaitu apa? Klepon. Zaman dulu, klepon itu ya dijual barengan sama kue putu. Ya, dulu namanya putu bumbung. Kenapa dibilang bumbung? Karena ditaruh di dalam bambu gitu ya. Wah, itu enak banget beneran. Nah, ayahku itu sering kali kalau ada tukang yang lewat deh depan rumah dipanggil. Dan akhirnya kita mulai beli gitu kan, ditaruh di daun pisang ya pada waktu itu. Terus kemudian kita makan. Nah, selain kue putu, ayahku tuh ngajarin sama aku tuh untuk coba makan klepon. Dan pertama kali aku makan klepon, aduh, muka ini rasanya muncrat semua isinya gula. Karena waktu itu nggak ngerti. Dan temenku bilang, klepon ini adalah jajanan pasar yang punya daya ledak tinggi katanya. Kayak bom. Jadi kalau dimakan gitu ya, digigit, bisa muncrat, cut gitu. So, hari ini aku ketemu dengan salah seorang teman dan temanku nih ngasih tahu ternyata di daerah Serpong ada yang membuat klepon cake. Wih, aku penasaran nih sama klepon cake. Dan akhirnya aku coba order, hari ini tiba ya, memang harus order ya. Jadi bikin PO dulu dia. Beberapa hari yang lalu aku udah order, terus kemudian hari ini datang. Ini baru aja datang ya. Aku pesen dari tempat namanya Joylicious. Wih, ada kata joy dan delicious, makanya Joylicious ya. Oke, tanpa berlama-lama kita buka ya. Oke, ini dikemas sangat bagus sekali dan aku suka banget ya sama kemasannya ini. Ini dibentuk apa kelihatan transparan, jadi wah ini packingnya bagus lah begitu ya menurut aku ya. Oke, kita buka ya. Wah, sip nih. Yes. Wih, mantap. Ini isinya ada 6 ya. Sini. Tuh, dia bentuknya kayak begini. Wah, menarik ya. Ada layernya, bawahnya hijau, terus kemudian ada yang coklat. Ini sepertinya ada rum, terus kemudian ada cake-nya lagi. Di atasnya ada flan-nya, terus baru kleponnya. Dan ditaburi sama kelapa ya, as usual ya. Oke, yuk cicip. Yuk kita cicip. Aku, supaya nggak dapat daya ledak dari klepon, biasanya aku lep semuanya. Jadi meledak di dalam. Jangan sampai muncrat ke sini. Bahaya banget. Oke. Uh, meledak di dalam. Ayo. Cobain ya. Bagian yang ininya. Enak. Manisnya mantep. Enak. Super banget. Ya. Enak banget. Komposisinya, kelapanya, manisnya, buat aku sih sip banget dah. So, kenapa aku tertarik nih buat nge-review yang Joylicious ini? Yang pertama karena temanku kasih tahu. Ownernya ini dari Joylicious Cake ini dia baru memulai baking itu 6 tahun yang lalu. Jadi di tahun 2014. Jadi dia belajar. Terus setelah itu dia 1 tahun kemudian dia mulai masuk ke baking industry dan mulai jualan kue. Nah, yang menarik adalah setelah dia 2 tahun dia jualan, dia ngerasa kayak, ya kok jualan begini-begini aja. Apa ya yang dia bisa lakukan? Dan kebetulan dia sadar bahwa dia tuh punya talent bukan hanya sekedar membuat kue, tapi dia juga punya talent untuk mengajar orang lain. Dan akhirnya apa? Di tahun 2000 berapa ya? Berarti 2014 dia mulai, 2015 dia mulai masuk 2017. 2017 akhirnya dia membuka kursus. Awalnya sih dia berpikir, waduh, ini kalau buka kursus ilmunya diambil orang dong, dicuri dong. Apalagi klepon cake-nya dia, wah sangat favorite banget tuh ketika itu. Tapi enggak, dia coba, dia tetap, dia buka. Dan akhirnya banyak yang ikut kursusnya dia, sampai akhirnya dia bisa kembangkan 10 macam kursus di tempatnya dia. Dan karena sifatnya private, jadi sekitar ada 30-an lah peserta dari kursusnya dia. Nah, ternyata luar biasa. Setelah dia membuka kursus, itu justru bukannya malah salesnya turun. Salesnya malah naik. Kalau aku lihat di IG-nya ya,
dia udah punya 1.300-an posting untuk produknya dia. Aduh, keren banget. Dan aku lihat ya bagaimana peserta-pesertanya ini excited banget untuk bikin klepon cake ini. Ya, dilatih sama dia, dibimbing sama dia. Luar biasa banget. Nah, waktu aku dengar cerita ini, aku jadi tertariknya begini loh. Itu ya di IG-nya dia nih, di situ ditulis "Make you happy" katanya. Ya, ini plesetan dari "Make you happy". Kita seringkali berpikir yang namanya happiness itu adalah ketika kita menerima. Pastilah, ya kan, di mana-mana orang kalau menerima pasti seneng dong. Tapi enggak. Dia punya prinsip yang luar biasa. Make you happy ini bicara tentang dia mau belajar untuk memberi, mau belajar untuk berbagi. Nah, itu yang bikin dia akhirnya jadi joy. Nggak heran namanya Joylicious. Beneran, akhirnya dia dapatkan itu. Banyak orang hari ini lupa bahwa untuk mendapatkan happiness, untuk mendapatkan joyful life, dia harusnya berbagi. Nah, ini kebanyakan orang maunya menerima aja, nggak mau berbagi. Nah, sementara owner dari Joylicious ini tahu persis ini. Kunci berbagi, kunci joy ini datang dari berbaginya itu. Gitu. Wah, ini luar biasa sekali. Dan selama masa krisis ini, atau selama pandemi, memang banyak orang merindukan untuk dia buka lagi kursusnya. Karena kursusnya kan, kursus bikin seperti ini nih, kayaknya kalau dibikin online agak susah gitu ya. Nggak ada feel-nya gitu. Walaupun dia udah akhirnya berhasil membuat satu kursus online, tapi dia ngerasain, bikin video online buat kursus kayak gini susah. Lebih gampang orang offline. Nah, jadi dia benar-benar sangat merindukan supaya pandemi ini segera berakhir dan kursusnya dia bisa kembali lagi buka dan dia lebih banyak bisa menolong orang lain. Dan dia merasakan ada rasa kebahagiaan yang begitu besar ketika dia mulai berbagi sama orang lain. So, aku pengen simpulin begini. Banyak orang selalu berpikir bahwa happiness datang ketika dia menerima. Tapi lewat Joylicious, kita belajar bahwa happiness datang justru ketika kita berbagi. Berapa banyak di antara kita lebih suka berbagi? Nah, ketika kita berbagi, justru bukan berarti kita takut kehilangan. Buktinya, Joylicious berbeda. Pada waktu dia mulai berbagi, orderannya bukan malah turun. Orang-orang yang ikut dalam peserta kursusnya, bukannya akhirnya mengambil customer-nya, enggak. Malah justru mengembangkan customer-nya dengan sangat luar biasa. Dan justru ketika dia mulai membuka kursus, malah orderannya semakin meningkat. Nah, ini dia. Buat saya, lihat kondisi kayak begini nih, jadi keinget nih. Daya ledak telepon yang sesungguhnya justru datang bukan ketika kita menerima, tapi daya ledak yang dahsyat, daya ledak rezeki datang ketika kita mulai berbagi. Jadi, ayo sama-sama di tengah-tengah situasi seperti ini, biasakan kita perluas kapasitas kita untuk kita berbagi kepada yang lain. Yuk kicip, yuk kita cicip.